Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rina Kurnia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal di kelas 8 ini. Jadi di sini Ibu akan memberikan sebuah materi, tolong dicermati, tolong dilihat ya, didengar di video ini karena Ibu nanti akan memberikan akan menyuruh kalian untuk memberikan sebuah tanggapan tentang video ini, bukan tentang Ibu ya, tapi tentang materi yang Ibu sampaikan, seperti itu. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan atau melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk layanan bimbingan klasikal ini, Ibu akan memberikan sebuah materi yang berjudul yaitu sikap sopan santun dalam kehidupan. Ibu yakin di kelas ini pasti anak-anaknya sangat sopan-sopan, santun-santun terhadap orang lain, terhadap teman-temannya. Ya, ibu mohon akan selalu untuk mempertahankan itu. Ya. Oke, perlahan-lahan kita masuk ke materi anak-anak. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Maaf jika Ibu sedikit membaca, nanti Ibu jelaskan. Ya, kita masuk ke pembahasan ya. Salah satu upaya untuk membangun budi pekerti yang luhur melalui pendidikan budi pekerti ialah latihan-latihan bersikap dan berperilaku sopan santun. Latihan bersikap dan berperilaku sopan santun ialah bersikap dan perilaku baik dalam segala hal. Jadi dimaksudkan di sini yaitu berperilaku baik sopan santun terhadap orang lain itu merupakan tingkah laku yang baik yang sesuai dengan norma yang berlaku, seperti itu. Misalnya kita bertemu teman, kita sapanya bukan dengan kalimat yang kurang sopan ya, tapi sapanya dengan hai, halo, atau kalau orang muslim assalamualaikum. Nah, jangan lupa kalau untuk menyapa itu senyum, karena senyum itu merupakan ibadah, merupakan suatu hal yang bisa membuat kita, menguntungkan kita. Jika kita sering senyum, kita akan merasakan awet muda loh anak-anak. Karena menurut pakar psikologi itu, dengan senyum bisa membuat kerutan-kerutan di wajah itu bisa menghilang secara perlahan. Seperti itu. Ibu lanjutkan, yaitu tentang materinya. Pada masyarakat Jawa dilakukan pula dengan bentuk tembang, baik itu tembang macapat atau gending. Salah satu tembang macapat di dalam memberikan gambar terhadap pribadi yang tahu adat sebagai wong sing ngerti unggah ungguh lan tata karma adalah tembang macapat dandang gula berikut ini. Dalam pembacaan dandang ini, maaf ya jika Ibu dalam pengucapannya salah, karena Ibu kan bukan asli Jawa ya. Maaf ya kalau Ibu salah, Ibu akan berusaha sebaik mungkin. Oke, Ibu bacakan ya. Werdening kang wasita jinawi wong ing hukum iku watak ira adoh marang kanistane pemicara punika resep ingkang miarsi tata karma punika kaguna ing karnaya ngupa goga denen kelakuannya becik uwih rahayingna raga. Jadi maaf ya kalau Ibu dalam pengucapannya salah, tapi mudah-mudahan anak-anak paham apa yang Ibu sampaikan, seperti itu. Secara bebas di dalam tembang macapat dandang gula tadi terkandung unsur-unsur sikap dan perilaku baik sebagai tuntunan dan perilaku sopan santun. Yang pertama, bahwa jika mengetahui dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan bersungguh-sungguh, kita akan terhindar dari kenistaan dan kehinaan. Jadi di sini maksudnya bahwa kita jika mengetahui peraturan-peraturan hukum yang sudah berlaku di masyarakat, yang sudah berlaku di lingkungan kita, kita akan terjauh dari kenistaan dan hinaan dari masyarakat dan lingkungan sosial kita. Terus yang selanjutnya, apabila bercakap-cakap maka berbicaralah dengan sopan, sebab yang demikian akan disenangi oleh lawan bicara kita dan yang mendengarkannya. Jika kita bercakap-cakap dengan baik, maka lawan bicara kita itu akan senang, tidak ada tersinggung atau
segala hal yang negatif. Jadi orang yang mendengarkannya pun juga senang seperti itu. Terus yang selanjutnya, bersikap dan perilakulah yang sesuai dengan tuntunan tata krama dan sopan santun akan menjauhkan dari kunjingan orang. Jadi jika kita berperilaku sesuai dengan tata krama yang berlaku, kita akan dijauhi oleh gunjingan orang lain, masyarakat, lingkungan sosial, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, apabila kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dapat dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga akan tercukupi kehidupan hidup kita. Jadi dimasukkan di sini, jika Anda memiliki keterampilan, misalnya ya keterampilannya ngomong nih bagus, dalam speakingnya sangat bagus, dalam bahasa Inggrisnya bagus, jadi dia itu bisa jadi seorang kayak translate, sebagai orang kayak guide. Nah kayak itu kan dibayar dan mendapatkan rezeki dari situ. Jadi jika kita memiliki keterampilan, marilah kita kembangkan dengan baik seperti itu. Terus selanjutnya, sedangkan sikap dan perilaku yang baik itu dapat menyelamatkan manusia dalam hidupnya. Sikap dan bersifat dan perilaku baik itu bisa menyelamatkan kita loh anak-anak. Jika kita bersikap bertingkah laku baik, kita bisa diselamatkan oleh orang-orang jahat. Misalnya kalau kita bertingkah laku tidak baik, misalnya kita kata kasar dengan orang lain, apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Nah siapa tahu pas orang yang tidak dikenal itu emosional, terus kita digebuki piye. Nah nanti bisa akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Jika kita berperilaku baik, bertingkah laku baik, pasti akan balasannya mendapat balasan yang baik. Oke, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hal yang dapat dilakukan untuk memulai belajar sopan dan santun. Yang pertama, senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun. Jadi di sini belajarlah untuk setiap hari untuk sapa, salam serta senyum secara sopan santun. Jadi jika kita menyapa ya, ibu ini belajar ya di sini itu biasanya sangat bagus sekali. Orang Jawa itu bagus sekali, yaitu dia kalau setiap menyapa itu pasti dengan senyum. Mari Pak. Kalau lewat depan orang tua pasti unggah-ungguh nggih. Ya. Terus ibu yakin nih anak-anak ibu, siswa-siswa ibu ini orangnya sopan santunnya sangat tinggi sekali. Apalagi dengan orang yang lebih tua, sama gurunya, sama orang tuanya, dan sama teman-temannya. Terus yang selanjutnya, patuh terhadap orang tua. Pasti anak-anak di sini sangat patuh sekali dengan orang tua. Ibu yakin itu. Ya, di sini untuk sopan santunnya kita lakukan, kita praktekkan di dalam keluarga. Jadi di sini kita harus sopan terhadap orang tua, terutama ibu bapak kita, kakak-kakak kita, adik juga kita harus sopan santun, tidak boleh semena-mena. Dia juga individu. Jadi di sini kita sayang nih adik kita berperilaku sopan, maka dia nanti juga berperilaku sopan di tempat bermainnya, di lingkungan sosialnya. Jadi kita walaupun dia itu adik, kita harus bersikap sopan seperti itu. Terus yang selanjutnya, hormat kepada guru. Nah, anak-anak harus hormat kepada gurunya, karena guru ini merupakan orang tua kedua yang membuat kalian bisa belajar, membuat kalian bisa megang HP, megang laptop, bisa membuat kalian bisa belajar, membuat kalian bisa nulis, membuat kalian bisa berprestasi. Itu guru semuanya. Mendidik kalian itu di sekolah itu guru, selain orang tua, seperti itu. Terus yang selanjutnya, menghormati sesama. Kita harus menghormati sesama. Kita ini hidup di Indonesia, mempunyai suku, adat, etnis, warna kulit yang berbeda-beda. Jadi kita harus menghormati sesama, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling ini aku lebih dari ini, aku bagus lebih dari ini. Tidak boleh, semuanya itu sama, kita itu satu, seperti itu. Terus menghargai kedudukan setiap insan. Insan itu kan memiliki sifat atau sikap yang berbeda-beda. Setiap individu itu memiliki yang sifatnya berbeda-beda. Ada yang malas, ada yang rajin. Jadi yang pemalas ini tidak boleh kita judge, tapi kita harus memotivasi dia, membangkitkan dia, membuat dia itu seperti bersemangat seperti itu. Kita bimbing dia, kita rangkul, jangan kita tinggalkan seperti itu. Terus
Selanjutnya, memanfaatkan alam secara wajarnya. Jadi sifat santun ini harus kita lakukan di alam juga. Karena alam ini, bumi ini merupakan rumah kita. Jika rumah kita ini rusak, kita mau tinggal di mana, anak-anak? Jadi di sini kita jagalah lingkungan kita, seperti bersikap sopan santun di lingkungan itu seperti kita membuang sampah pada tempatnya, menggunakan hasil alam sewajarnya. Jika kita serakah menggunakan hasil alam, kita nanti tidak dapat menggunakannya lagi, kita hanya dapat merusaknya saja. Jadi kita menggunakan hasil alam itu sewajarnya saja. Terus selanjutnya yang terakhir, cinta tanah air. Kita harus cinta tanah air. Ibu yakin anak-anak kelas 8 ini sangat cinta pada Indonesianya. Pasti nanti anak-anak ibu menjadi orang yang sukses, akan berkeliling dunia, dimanapun dia berada pasti dia akan menjunjung nama negaranya. Oke, ibu rasa materinya sudah habis. Ibu akhiri sampai di sini. Ibu mohon maaf jika ibu ada salah kata. Selalu semangat ya anak-anak. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, semoga didoakan, semoga pandemi ini segera selesai dan bisa beraktivitas secara normal seperti dahulu kala. Dan semoga anak-anak di rumah sana, dimanapun kalian berada, menonton video ibu ini, semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala pembelajarannya, dan semoga anak-anak di sana selalu sehat. Dan jangan lupa ikuti peraturan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya anak-anak, ibu akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.